Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Rahma Indra Puspitarini, mahasiswa semester 2, jurusan Ilmu Gizi Universitas IFEN. Hari ini saya mengunjungi Ibu Namitri yang beberapa hari yang lalu menanyakan tentang cara yang efektif untuk menurunkan berat badan secara alami. Beliau yang sudah berusia 55 tahun tidak menginginkan mengonsumsi obat-obatan. Sekedar informasi, Ibu Nawitri memiliki tinggi badan sekitar 160 cm dan berat badan sekitar 65 kg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Rahma. Menanggapi keluhan Ibu beberapa hari yang lalu, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai kondisi Ibu. Oke. Sebelum itu saya telah membuat leaflet sebagai media cetak. Boleh dibaca dulu, Ibu? Oh ya, terima kasih. Ini berarti saya boleh tanya-tanya ya, Mbak? Boleh, Bu. Silakan. Ini di sini ada contoh makanan penyebab penurunan lemak. Ya. Salah satunya gorengan. Ada lemak jenuh dan lemak trans. Lemak trans itu apa, Mbak? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, Ibu, mengenai lemak. Lemak adalah zat aktif yang kaya akan energi, yang memiliki peranan penting dalam metabolisme lemak. Selain itu, sumber energi lemak itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan energi, mengatur suhu tubuh, dan sebagai pelindung untuk organ tubuh kita. Nah, dampak buruk dari lemak itu penumpukan lemak, Bu. Biasanya penumpukan lemak itu terjadi di bagian tubuh, terutama di perut ya, Bu. Paling sering itu di perut ya, Bu. Nah, kalau udah terjadi penumpukan seperti itu, jadi kenaikan berat badan, bisa juga resiko obesitas. Jika ada resiko obesitas atau berat badan terlalu tinggi, muncullah itu, Bu, resiko penyakit-penyakit lain, seperti penyakit jantung, stroke, dan asam urat. Jantung sama stroke itu biasanya karena hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Sementara kalau asam urat itu karena berat badan kita tuh naik terlalu signifikan sehingga menyerang persendian, jadi sendinya sakit-sakit ya, Bu, karena asam urat itu. Lalu lemak trans ya, Bu ya. Lemak trans itu lemak jenuh yang paling berbahaya ya, Bu. Biasanya dia itu terdapat dalam makanan olahan daging seperti nugget, sosis, bakso, lalu fast food, lalu keripik-keripik itu juga mengandung lemak trans, Bu. Terus di sini contoh-contoh makanan penyebab penumpukan lemak ini ada cake, ada soda, ada ice cream, ada daging merah. Ini rata-rata di sini makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Iya, Bu. Apakah gula itu adalah salah satu penyebab Penumpukan lemak. ya, berlebihnya lemak? Ya, bisa, Bu. Jadi kalau kita mengonsumsi gula yang terlalu banyak, akhirnya tubuh kita tidak bisa memetabolisme, tidak berputar, tidak digunakan, akhirnya menumpuk dan tumpukan itu tuh menjadi lemak. Soalnya kan kalau orang tua-tua tuh kadang-kadang suka minum anget, Ya, minum manis-manis ya, Bu, ya. manis, iya. Terus di sini ada tanaman herbal sebagai minuman. Kalau nggak doyan kayak jamu-jamuan gitu gimana, Mbak? Kalau nggak doyan jamu-jamuan itu biasanya sih ya, Bu ya, kan bisa sebagai minuman, tanaman herbal itu bisa diolah sebagai minuman, sebagai makanan bisa, ada juga suplemen, Bu. Oh iya. Nah, kalau minuman itu misalkan kunyit, kayu manis, jahe, lalu bawang putih itu bisa diolah. Kalau kunyit itu sebagai jamu ya, Bu, ini seperti slide yang sudah saya buat. Nah, kunyit itu bisa jamu kunyit asam ya, Bu ya, udah familiar ya, Bu ya, jamu kunyit asam. Lalu air kunyitnya itu bisa dipadukan sama susu, madu, atau teh. Bisa ya, bisa Ya, dicampur ya. bisa. Bisa dikonsumsinya biasanya sih setiap pagi ya, Bu ya. So, kayu manis itu di minuman biasanya kan ada ya, Bu ya, wedang-wedang gitu ya. Terus jahe ya, tentu saja wedang jahe, susu jahe. Iya. So, kalau bawang putih itu biasanya air bawang putih, Bu. Iya. Nah, itu pakai cara ini ya, pakai air anget ya. Iya, cara pembuatannya itu bawang putih itu ditumbuk, lalu diberi air hangat, lalu direndam selama sekitar
6 jaman gitu Bu. Lalu Ya tapi nggak sampai hancur kan Mbak? ya coba aja Bu, lalu diseduh. Oh gitu. Seduh dengan air hangat gitu, direndam sekitar 6 jaman gitu. Lalu dibagi menjadi 3, lalu diminum 3 kali sehari. Pagi, siang, sebagai Minum obat ya? Ya, obat. Oh, sebagai makanan. Nah, sebagai makanan itu ada lada hitam, ada kapulaga, ada jinten. Nah, lada hitam itu kan biasa ya Bu ya buat di masak-masak buat bumbu Iya. ya Bu ya. Nah, itu tuh lada hitam tuh punya fungsi sendiri Bu. Fungsinya itu bisa memblokir pembentukan sel lemak baru Oh, gitu. yang dapat mencegah penambahan berat badan. Lalu kalau kapulaga kan rempah-rempah biasanya di masakan Sumatera ya Bu, masakan Padang tuh. Kapulaga itu dapat membantu menurunkan kadar lemak juga Bu. Caranya itu dia meningkatkan suhu tubuh kita. Oh gitu, jadi kayak hangat gitu Iya, ya? jadi kayak hangat di dalam gitu ya Bu ya. Oh. Terus kalau jinten itu bisa, kalau kita menambahkan sekitar 1 sendok teh jinten dalam masakannya setiap harinya nih ya, itu tuh bisa membantu membakar lemak tubuh Bu hingga 3 kali lipat lebih banyak daripada yang lainnya. Ya. Tinggi ya ininya ya? Iya Bu, tapi tetap tergantung dengan masakannya juga sih Bu, bisa berpengaruh. Jadi yang nggak suka ya Bu ya, kalau nggak suka itu kadang kan bau-baunya Iya, itu baunya suka kan nggak enak tajam-tajam ya. gitu ya Iya. Mbak. saya sendiri juga nggak terlalu suka sih Bu. Iya. Ya. Nah, meskipun sekarang kan jamu tuh pengolahannya, penyajiannya jamu itu bisa macam-macam sekarang ya kan? Iya. Kayak di sekarang juga ada kafe jamu gitu tapi nyajinya macam-macam Iya. gitu. Tapi kadang kan bau khasnya itu yang Itu suka yang nggak hilang ya. suka bikin orang tuh nggak suka aja gitu. Nah, itu ada Bu dalam bentuk suplemen. Berarti maksudnya Iya, kayak kapsul vitamin. ya, kayak Iya, kapsul kapsul. betul gitu. Itu kapsul, tapi kapsulnya yang soft kapsul itu loh Bu, yang bening gitu. Iya, iya, iya. Ya. Itu contohnya sih ada yang kunyit, ada yang bawang putih, Kayak macam juga itu ada. ya, kayak macam minyak ikan gitu kayak ya. macam minyak ikan gitu Bu, tabletnya gitu. Iya, iya, Kapsulnya itu minyak ikan gitu. Tapi kalau suplemen itu kalau kita punya penyakit lain gitu Bu, Oh, harus nggak cuma karena masalah lemak. iya, gak ada masalah. Kalau kita punya penyakit lain atau keluhan lain itu sebaiknya sih dikonsultasikan dulu Bu dengan dokter, soalnya takutnya kadarnya itu dosis yang tidak tepat atau bagaimana gitu. Selain dengan jamu, dengan suplemen, dengan ini ada pola makan, berarti kita harus ya sedikit berubah ya. Iya Bu, Berubah. harus. atau apa hal yang nggak suka jadi harus menyukai supaya ya ini cara mengurangi lemak tubuh dengan perubahan pola makan Ya, ya. makanya itu pertama tuh kita harus mengonsumsi protein yang rendah lemak Bu. Jadi kayak daging ayam atau daging sapi itu yang pilihnya yang rendah lemak. Kayak susu juga rendah lemak, terus makanan laut, tahu, kacang-kacangan gitu, rendah lemak. Terus prioritaskan konsumsi buah dan sayur sih Bu. Iya. Sekitar 5 sampai 9 porsi dalam sehari itu kita harus makan konsumsi buah dan sayur. Lalu ada menghindari gula tambahan dan pemanis buatan. Iya. Karena itu tuh bisa menyebabkan itu Bu, menambah nafsu makan kita. Jadi kita Iya. jadi lapar. Makanan lapar. manis itu kan nggak mau berhenti Iya, suka gitu iya. ya. Terus juga perbanyak minum air putih sih Bu. Yang pertama yang penting tuh minum air putih sekitar 8 gelas air per harinya. Ini adalah minuman tanpa kalori. Ada ya minuman yang berkalori. Iya ada Bu, kayak minuman-minuman kemasan gitu ya, kopi-kopi kemasan. Terus kayak minuman kekinian sekarang kayak boba atau Thai tea atau es gitu. Terus ada minuman beralkohol itu juga kan berkalori. Gimana Bu, apakah dapat dipahami atau gimana? Iya, sangat bisa dapat dipahami. Ini bermanfaat banget, soalnya kalau udah usia kayak saya kan lanjut banyak resikonya. Iya. Ya, resikonya. Terima kasih Mbak Ya, Rafa makasih, Bu. sudah Terima kasih. memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga ini bisa saya terapkan Amin. untuk menurunkan berat badan saya. Semoga berhasil ya Bu. Ya. Terima kasih ya Mbak Terima Rafa kasih, ya. Bu. Saya pamit ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.